Kasus Ferdy Sambo, ketika kuasa membunuh nurani refleksi psikologis iman. Pernahkah Anda bertanya, apa yang terjadi di balik tirai kekuasaan hingga seseorang tega merencanakan pembunuhan? Kasus Ferdy Sambo mengguncang Indonesia, bukan hanya karena kejahatannya, tapi juga karena mengungkap luka mendalam dalam diri manusia dan masyarakat. Mari kita bedah kasus ini dari sudut pandang psikologi dan iman. Kasus Ferdy Sambo tahun 2022 adalah peristiwa yang mengejutkan seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin seorang jenderal polisi berpangkat tinggi menjadi dalang pembunuhan berencana? Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, menjadi pelaku utama dalam kasus ini. Ia merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pembunuhan Brigadir Yosua dilakukan dengan keji dan kemudian ditutupi dengan berbagai rekayasa. Sambo berusaha mengelabui publik dan aparat penegak hukum. Sambo mengorkestrasi seluruh kejadian dan berusaha menutupi kejahatannya dengan rapi. Ia melibatkan banyak pihak dalam upaya menghilangkan jejak. Kasus ini lebih dari sekadar tindakan kriminal biasa. Ini adalah cerminan dari masalah yang lebih dalam, baik di tingkat sosial maupun personal. Kasus Sambo merefleksikan isu-isu mendalam seperti penyalahgunaan kekuasaan, krisis moral, dan hilangnya nurani. Ini adalah panggilan untuk introspeksi diri. Mari kita telah kasus ini melalui lensa psikologi dan iman Kristen. Kita akan mencoba memahami akar masalah dan mencari solusi agar tragedi serupa tidak terulang. Tujuan video ini adalah untuk memberikan edukasi dan refleksi. Kami ingin mengajak Anda untuk memahami kasus Sambo dari perspektif yang berbeda. Video ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami dan mencegah tragedi serupa di masa depan. Kita perlu belajar dari kesalahan dan membangun sistem yang lebih baik. Analisis ini didasarkan pada laporan publik, prinsip-prinsip psikologi, dan nilai-nilai Kristen. Kami berusaha menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Kita akan mencoba menggali luka-luka tersembunyi yang mungkin menjadi pemicu tindakan ekstrim. Memahami akar masalah adalah kunci untuk mencegahnya. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali dilakukan untuk mempertahankan ego. Seseorang yang memiliki kekuasaan merasa berhak melakukan apa saja demi kepentingannya sendiri. Di balik tindakan Sambo, mungkin terdapat narsisme tersembunyi. Ia berusaha mempertahankan citra sempurna di mata publik dan orang-orang terdekatnya. Pengorbanan kebenaran dilakukan karena takut akan skandal. Sambo lebih memilih menutupi kejahatannya daripada menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Manipulasi dan kekerasan adalah konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkendali. Ketika kekuasaan tidak diimbangi dengan moralitas, maka akan terjadi penyimpangan. Kekuasaan bisa menjadi adiksi yang merusak nurani. Seseorang yang sudah terbiasa dengan kekuasaan akan sulit untuk melepaskannya, bahkan jika harus melakukan tindakan yang salah. Lukas pukul 8:17 mengatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Upaya awal untuk menyembunyikan kejahatan Sambo pada akhirnya gagal. Kebenaran selalu memiliki cara untuk terungkap, meskipun ditutupi serapat apapun. Bukti-bukti terus bermunculan dan kebenaran akhirnya terungkap. Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan bersembunyi selamanya. Mazmur 36:2 mengatakan, orang fasik menyangka dirinya tidak akan ketahuan dan tidak akan dibenci. Orang yang merasa dirinya tidak tersentuh hukum seringkali dibutakan oleh kesombongannya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan melihat segala perbuatan mereka. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Sambo mungkin bisa mengelabui manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan. Kekuasaan seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk berbuat dosa. Kekuasaan harus digunakan untuk melayani dan melindungi, bukan untuk menindas dan menyakiti. Reputasi tanpa karakter adalah rapuh. Reputasi yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi akan hancur pada waktunya. Luka batin yang tidak diobati bisa menghancurkan orang lain. Seseorang yang memiliki luka batin yang mendalam cenderung melampiaskannya kepada orang lain. Pertobatan lebih berharga daripada reputasi. Mengakui kesalahan dan bertobat adalah langkah awal untuk memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan. Sistem yang lemah akan mudah dikalahkan oleh kekuasaan yang salah. Kita perlu membangun sistem yang kuat dan transparan agar tidak mudah disalahgunakan.
Jabatan tidak menjamin hati yang bersih. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi belum tentu memiliki moralitas yang baik. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan, "Cukup, ini tidak benar." Kita tidak boleh takut untuk melawan ketidakadilan, meskipun dilakukan oleh orang yang berkuasa. Mari kita dukung orang-orang yang berada di ambang kehancuran. Ulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jangan biarkan siapapun merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya. Tunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari kita bangun masyarakat yang adil dan beradab. Kita harus berani melawan segala bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Mari kita sebarkan pesan ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan perubahan. Mari kita berdoa agar kasus Sambo menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan saran Anda di bawah video ini. Kami sangat menghargai masukan dari Anda. Subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.